Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita mulai pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, baik Bu. Diaktifkan aja ya. Alhamdulillah, diaktifkan saja videonya. Ya. Tapi kalau itu tidak memberatkan kalian, tidak diaktifkan tidak apa-apa, terus baiknya diaktifkan. Wah, kusrek-kusrek. Oh, ada yang masih tidur ini? Masih tidur sambil dengerin saya bisa? Baru bangun, Bu. Baru bangun. Oh, ya udah, alhamdulillah sudah bangun. Lagi tidak enak badan, Bu. Lagi tidak enak badan, kenapa? Sudah diswab? Cuacanya Bu yang berubah-ubah. Cuaca yang berubah-ubah. Tidak apa-apa. Paling kantong kosong Bu. Iya, cuaca dompet gitu ya. Iya. Cuaca dompet. Disyukuri. Makanya Bu Primi. Kenapa Mutiara? Kok langsung baper dengar kata-kata dompet? Kosong Bu. Kode keras ya berarti ya kalau kosong. Ini ya, tadi seharian apa? Kenapa Niza? Enggak Bu. Tadi seharian sudah kuliah apa saja? Yang pertama jam Alhamdulillah sampun satu tadi Bu. Sempat fotografi Bu. Oh fotografi. Siapa dosennya? Ya. Pak Abbas Bu. Pak Abbas itu yang mana ya? Dosen baru Bu. Dosen baru. Dosen baru Bu. Baru semester ini ya? Kelihatannya iya. Saya agak-agak kudet. Karena biasanya orang tuh lebih mengenal saya daripada saya mengenal orang baru gitu ya. Alhamdulillah. 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 Kalau kalian buka web IAIN Kudus kan yang ada di laman muka kan wajah saya tuh. Masih ada? Iya Bu. Atau Iya Bu. Kan siapa tahu kalau buka di HP beda, wajah saya agak ke bawah dikit atau agak ketutupan. Tapi harusnya sih tidak boleh ketutupan. Wajah saya ikonik. Ya. Saya foto sebelahnya Syahrini aja, lihat IG saya itu. Saya foto sebelahnya Syahrini, orang tidak bisa membedakan mana Syahrini dan saya. Kebetulan dia lagi pas pakai gym suit apa namanya hoodie, pakai hoodie. Kan hampir-hampir sama itu. Iya, percaya Bu. Iya, ternyata Syahrini tuh pendek juga ya, enggak tinggi-tinggi amat. Ternyata Syahrini tuh imut, kecil. Pakai itu Bu, sadar jinjit Bu. Iya benar. Makasih Bu, makasih. Syahrini ya, bukan Haniza. Oke, kita bertemu semester ini di mata kuliah Teknik Penulisan Naskah Radio, Televisi, dan Film. Wow ya, nama mata kuliahnya wow banget. Dan teman-teman ini adalah teman-teman KPI kelas D4, semester 4 ya. Kelas D semester 4. Semester 4 berarti sudah tahun kedua di kampus. Dinikmati saja, karena sebentar lagi teman-teman pasti akan lulus dan akan merindukan masa-masa kuliah S1. Yakinlah. Gak terasa ya. Karena dilaluinya di rumah ya. Asal Mas ya. Iya. Kayak apa? Itu akan terasa kalau benar-benar benar-benar concern kuliah, sering mengerjakan tugas, apalagi tugas tiap minggu itu pasti akan kerasa itu. Oh iya benar. Mengerjakan tugas itu sangat memberikan kesan memori ya. Tak terlupakan itu. Baik. Ini yang ada di sini ini masih ada yang harus saya admit lagi. Kenapa saya setting harus di-admit? Ya nanti ada hubungannya dengan kontrak perkuliahan. Ini ada 21 partisipan. Ada yang mau masuk lagi kok tidak bisa ya, Bu? Oh, harus nunggu saya. Harus nunggu saya admit memang. Dan itu sesuai amal ibadah ya. Waduh. Iya Bu. Bisa gitu ya Bu? Bisa. Apa yang nggak bisa? Is, ambil minum boleh.
Tapi kalau sambil makan orang saya aja belum makan siang, masuk kalian udah mau kami makan. Bu, Makan di depan saya Nggak ada yang makan, Bu. Puasa Iya. ya, Bu? betul nonton Bu. Udah puasa, udah sempet ini aja. Saya kan termasuk terlambat toh. Kalau di jadwal itu harusnya jam ketiga, mulainya jam berapa? Bu Primi jangan lupa makan, kesehatannya dijaga. Alah, Salvi, Modus, Bu. Iya, Pasti Salvi minta apa-apa. ini berapa? Nanti japri ya. Aduh, Udah ada Bu, udah ada. Udah ada 135, ya bagus. Ya, Bagian kalau- Shopee ini Pay, aku Bu. nggak ada yang mengingatkan ini. Ya Allah. Sofi kok ngomongnya Shopee Pay ya, mentang-mentang namanya Sofi, Shopee Pay. Ya kalau nulis kalau mencantumkan nama profil pakai nama asli sama NIM-nya ya, jadi biar enak gitu kalau dosennya pengen notifikasi, pengen mengingat-ingat ini tadi kok ada mahasiswa yang adabnya kok bagus, akhlaknya bagus, orangnya cantik, ganteng, pinter gitu, kasih Allah gitu. Jadi kan nggak kesulitan cari NIM-nya gitu ya. Dan sebaliknya, ini kalau ini kok ada yang suul adab, ini biar gampang juga langsung disilang. Oke, di ruangan ini berapa jumlahnya? 22, tambah 3 lagi nih. Ini kemarin lulus mata kuliah saya kan ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah lulus Bu. Ya, dan memang minim saya pasti banyak ketidakpuasan. Nanti kalau ada waktunya, insya Allah dicukupkan lah ya ilmunya tentang komunikasi kelompok ya. Ya kan komunikasi kelompok saja ya kemarin ya? Iya, Bu. Jumat juga kayaknya. Jumat jam keempat ya? Iya, Jumat. Yang Selalu Jumat Bu. Kenapa ya? Apa salah dan dosaku ketemu dengan kalian kok selalu hari Jumat gitu? Ya, apa Bu, Jumat itu hari barokah. Oh iya benar-benar. Bukannya setiap hari Itu berkah. dan terakhir lagi. Maksudnya banyak yang itu loh Bu. Ah, Kalau di Islam kan yang baik paling baik itu kan hari Jumat toh Bu. masa? Nggak Senin toh? Kan hari lahirnya Rasul Senin. Enggak Bu. Enggak Bu, Pak Yai kok gitu kok katanya. Kamakola Pak Yai. Maaf kalau salah Bu. Iya, enggak apa-apa lah Mas. Islam harus bisa berargumen seperti itu ya. Nanti di masyarakat akan ditanyain dan itu harus pakai referensi biar mantep. Yakin kalau nanti ditanya gitu, yakin ya menurut referensi yang saya baca gitu. Sekalian aja dikeluarkan nama judul bukunya gitu. Baik. Halaman berapa? Iya, ya tadi kita secara praktek teknis realitanya itu kita mulai jam berapa ya ini tadi? Ini kan udah 1:30 ya. Kalau di jadwal tuh jam ketiga hari Jumat harusnya jam berapa? Jam 12 12.30. mulai. Iya, ya 12.30. Saya ngecek Anda saja, siapa tahu ada enggak tahu ya kan. Jam ketiga mulainya jam 12 gitu. Dan siapa tahu ada perubahan tapi dosennya kudet, kurang update, nggak gaul. Ya kan, siapa tahu di semester sekarang karena protes mahasiswa maka jam ketiga dimulai jam 1 gitu kan. Ini gara-gara protes mahasiswa ini. Kenapa saya nggak kuliah pakai WhatsApp lagi ini? Yang diprotes sih nggak saya ya. Jadi evaluasi pembelajaran semester kemarin disampaikan ke semua dosen di IAIN Kudus, itu ada keluhan, ada protes dari mahasiswa yang kuliah merasakan kurang maksimalnya, tidak nyaman, tidak cocok kuliah daring melalui WhatsApp. Nah, mahasiswa itu bukan mahasiswa itu ya, tapi protes tersebut, keluhan tersebut, itu kemudian yang diinginkan adalah kuliahnya menggunakan video conference. Nah, karena saya terbiasa itu pakai Zoom, meskipun pakai Google Meet, saya juga bisa. Mau pakai apa, silakan bisa, apapun bisa saya. Mau pakai streaming di YouTube, oke, saya juga bisa. Cuman kan, ini tadi saya share link Zoom dan teman-teman oke untuk join. Alhamdulillah kita bisa join pakai Zoom. Dan kalau teman-teman
Tadi Pak Abbas pakai apa? Pakai WhatsApp grup? Zoom. Pakai Zoom. Oh ya, alhamdulillah. Zoom. Iya. Soalnya kan gini, kayak kemarin tuh ada kelas yang mereka mengeluh kalau pakai Zoom, makan kuota banyak, memori banyak, ya kan? Iya, memang Iya. dia. Iya. Mas saya terpotong semua Bu sinyalnya. Ya, sinyal juga. Daripada Zoom, mereka minta Google Meet. Oke. Aduh, Tapi itu masalahnya, Bu. masalahnya apa? Malah sulit, Kalau Bu. Google Meet itu Malah sulit. HP-nya enggak Keluar putus-putus, terus Bu, Bu kalau kalau Google HP Meet. saya. Nah, itu makanya Upgrade. saya juga prefer Zoom karena sebetulnya itu malah menurut saya tuh secara kualitas maupun teknis itu enak Zoom daripada Google. Bagus Zoom. Iya, Bu. Lagi itu kenapa kok saya prefer pakai Zoom. Nanti kalau apa namanya, dan alhamdulillah ternyata dosen lain di kelas Anda juga pakai Zoom. Saya suka itu. Karena ada dosen yang masih pakai Zoom. Saya suka. Enggak suka. Ini paketannya yang nggak suka, Bu. Oh, pakai yang enggak suka. Kotanya yang nggak merestui. Iya, kalau saya lebih suka kuliah pakai WhatsApp group karena itu tidak menyulitkan mahasiswa. Kalau butuh video, nanti dibuatkan video kan gitu. Kemarin saya agak kecewanya dengan mahasiswa itu, saya bikin banyak video, tetapi viewernya kok sedikit ya. Saya enggak ngejar monetisasi kok, asli enggak ngejar, enggak mungkin kekejar monetisasi saya. Karena itu butuh tim ya. Sabar, Bu. Iya. Kalau ada yang pengen jadi tim YouTube saya, silakan gaji sesuai monetisasinya ya. Monet tinggi, gaji tinggi. Silakan kalau ada. Tapi sekarang ada pajak Amerika, Bu. Oh gitu ya. Wih, ini tahu berarti YouTuber ini. Siapa tadi? Mempelajari doang. Oh, Salvia. Ini kalau ada yang YouTuber ya nanti di-share linknya di grup ya. Nanti saya subscribe, lonceng. Itu. Jangan Soalnya lupa subscribe. iya, dan komen. Soalnya gini loh. Komen, like. Sekarang banyak yang uang mbok apa ya, mbok neng desa, iku ya YouTuber kok. Viewer monet Ada, dapat banyak. Siapa saya lupa, saya pernah. Ada yang dari Blora itu Bu Cepu. Betul. Tejo. Iya itu. Ibu. Ibuku mau tak ajarin kok, Bu. Jadi Lah. YouTuber. Iya dong, harus. Itu aja bisa Dukung ya teman-teman, subscribe ya, jangan lupa. channel durung ngono wis njaluk didukung. Sudah punya Pakai channelku, Bu, tapi videonya ibuku. ini anak yang mengeksploitasi ibunya ini. Ada bro. Memanfaatkan masih halus, mengeksploitasi. Ya tapi tidak apa-apa, beneran tidak apa-apa. Jadi kalian mahasiswa KPI itu berdayakan lingkungan sekitar. Nanti kan kita nggak tahu rezeki itu datangnya dari siapa. Bisa jadi skill teman-teman yang meskipun misalnya hanya sedikit, itu tidak hanya itu. Tapi karena ngajari berkah malah bisa jadi mendatangkan rezeki. Itu harus itu. Jangan takut untuk berbagi, jangan pelit untuk berbagi. Ya, sedikit berbagi itu tidak hanya materi, berbagi kesenangan, berbagi kemudahan, berbagi ilmu itu termasuk berbagi. Itu bagi buat temennya, misalnya jago ngedit nih teman-teman, pakai apa yang pakai Filmora atau pakai Kine atau pakai apa gitu, bagilah gitu ya. Asal jangan ini ya, bagi-bagi kemalangan, kesedihan ya, itu jangan. Bagi itu yang enak-enak aja. Baik, ini saya share kontrak teknik penulisan naskah. Oke, kelihatan? Terlihat? Tuh, udah ya. Udah, Bu. Kontraknya sama ya, hampir sama seperti ini ya. Semuanya. Hampir sama. Ya. Gitu. Tapi semester ini saya punya kontrak yang sedikit berbeda. Kita mulai dari sini dulu ya. Kalau ini kode untuk Fakultas Dakwah, Fakultas Tarbiyah dan yang lain-lainnya ada kodenya sendiri. Mata kuliahnya ini nanti ini belum saya upload ke Vkelas, saya usahakan hari ini karena kan error kan ya tadi ya.
Dan Iya, saya sebagian juga sedang ngurusin Fikras, sedang ngurusin hal yang lain. Ini kodenya nanti saya revisi, saya perbaiki, kemudian saya upload. Ini kelas kalian, bobotnya 2 SKS. Saya mau ngecek. Kemarin kalau ada yang nonton video tentang penjelasan tentang RPS dari saya, atau baca RPS-nya dengan benar, pasti masih ingat. SKS itu apa ya teman-teman? Siapa yang mau jawab, silakan bersuara saja. Ini tidak ada yang saya unmute, kecuali yang nge-mute sendiri. SKS itu apa ya? Sistem kredit semester. Oh, sistem kredit semester. Dalam satu, itu tadi yang jawab siapa ya? Elvia. Oh iya. Dalam satu SKS ada berapa komponen? Siapa yang mau jawab? Ini dimatrikulasi mahasiswa baru harusnya sudah diberikan juga dan sudah dipahami. Sebagai mahasiswa apalagi sudah tingkat 2, tahun kedua, itu harus juga tahu ya SKS itu ada berapa komponen. Ada berapa? Sinyal tiba-tiba error? Kuota kesedot? Ada 3 komponen. Ada 3 komponen. Yang pertama tatap muka di kelas. Kalau kita ini tidak tatap muka ya, tapi muka kita kita ini sedang tatap maya ya, tatap maya. Tatap layar, Bu. Tatap layar, ya tatap layar. Tatap muka di kelas. Kemudian yang kedua tugas mandiri dan yang ketiga tugas terstruktur. Nanti penjelasannya juga ada di kontrak. Terus semester 4 tahun akademik 2020-2021, ini nama saya. Pernyataan kontrak, penilaian masih sama ya, karena nilai itu di Sikadu sudah disetting. Kalau mau ngubah juga ribet gitu. Ya, kalau memang benar-benar ada tuntutan teman gitu, karena itu berupa rumus formula ya. Agak ribet berubahnya. Jadi nilai akhir akan didasarkan pada komponen sikap, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot masing-masing komponen dapat dilihat di rencana pembelajaran semester masing-masing kuliah. Nah, ini silakan dibaca dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, direnungkan, dipahami. Ya. Ini ada 4 kolom, kolom nomor, kolom dosen, mahasiswa, dan komitmen dosen dan mahasiswa. Ya, untuk yang dosen, untuk yang pembelajaran, komitmen perkuliahan. Komitmen, yang namanya komitmen ya harus kesepakatan dosen dan mahasiswa, kesepakatan dua belah pihak. Jadi teman-teman boleh menyanggah, boleh tidak sepakat, tapi harus menyertakan solusinya. Boleh nambah, boleh ngurangin, tapi kalau ngurangin juga ada konsekuensinya. Ya, jadi ini tidak harga mati. Ini bagi saya kontrak perkuliahan itu tawaran. Nanti kalau sudah disepakati, silakan perwakilan kelasnya untuk tanda tangan. Ya, kalau tidak bisa tanda tangan di dokumennya, kirim tanda tangannya di WhatsApp grup, nanti saya tempelkan. Di kolom dosen, pembelajaran tersusun RPS yang diketahui mahasiswa. RPS itu selalu saya publish, entah itu di Fiklas, saya share di WhatsApp grup, di YouTube, saya publish. Ini untuk sementara dulu, ini belum saya rapikan, tapi insya Allah tidak jauh berbeda dengan kelas mata kuliah teknik penulisan naskah radio, televisi, dan film yang lain, kelas A, B, dan C ya. Insya Allah tidak jauh berbeda. Kalau dosen pembelajarannya itu tersusun RPS yang diketahui mahasiswa, maka mahasiswa harus memahami RPS dan boleh mengusulkan. Komitmen dosen dan mahasiswa menjalankan dan memonitor RPS. Saya yakin kalau teman-teman yang kemarin, ini ada keterangan running out of time, padahal sudah this meeting will end in 10 minutes. Nanti kalau disconnect, harusnya dia otomatis connect sendiri ya nanti, harusnya. Ya, Bu.
Tapi kalau enggak otomatis ya nanti saya update di grup. Oke. Harusnya kalau teman-teman kemarin mengingat RPS, perkuliahan lewat WhatsApp itu kan sudah kesepakatan dosen dan mahasiswa karena sudah ada di kontrak. Itu pertama. Memang dari dosen saya lah ya, mungkin meskipun saya yakin ada dosen yang lain juga menggunakan WhatsApp group, memang mewajibkan atau kuliahnya memang hanya pakai media itu semata-mata karena ingin memudahkan mahasiswa saja. Jadi mahasiswa tidak ada alasan tidak hadir di perkuliahan. Wong ya pakai WhatsApp. Mahasiswa juga tidak ada alasan untuk mempersulit diri sendiri karena pakai WhatsApp itu insya Allah tidak sulit lah karena itu sudah sehari-hari ya. Oke, itu untuk RPS. Kemudian yang berikutnya pembelajaran dosen menggunakan V-Class. Nah, ini wajib, mau tidak mau harus pakai V-Class. Karena itu sudah perintah dari pimpinan ya, sudah perintah dari rektor, turun ke wakil rektor 1, turun ke dekan, perkuliahan menggunakan V-Class. Kalau dosen wajib menggunakan V-Class dalam perkuliahan, maka mahasiswa juga wajib mengakses V-Class. Kewajiban ini sebagai bentuk kesungguhan. Mengakses V-Class itu tidak sekedar hanya untuk upload tugas UTS, UAS, atau mungkin tugas lainnya, tidak ya. Tapi update V-Class-nya terus materi yang ada juga di-download atau diunduh ya. Jadi materinya jangan dibiarin aja. Banyak kemarin yang tidak mendownload materi yang ada di V-Class. Nggak ada materinya, materi RPS maksudnya ya. Komitmennya, dosen dan mahasiswa mengoptimalkan fasilitas V-Class sesuai aturan. Sesuai aturan itu maksudnya, kemarin mungkin di grupnya teman-teman ada itu ya, ada informasi tentang chat WhatsApp grup yang terlink ya, ditautkan ke V-Class ya kan. Jadi V-Class ini ada fasilitas chat room atau diskusi itu yang di-linkkan ke WhatsApp group. Nah itu dari pengelola atau dari adminnya V-Class minta kesepakatannya. Kalau memang sepakat ya silakan untuk dimasukkan WA centernya agar terlink kan gitu. Itu jangan ragu untuk pikir-pikir dulu nanti kalau terlink kan ini kalau terlink bisa informasi rahasianya tersedot gitu. Padahal itu enggak ya, tentu saja informasi rahasia itu PIPD juga pengelola V-Class juga tidak akan bisa masuk ya, karena itu tentunya sudah ada kode-kodenya juga. Jadi jangan khawatir. Mungkin ada juga yang HP-nya Android yang memblokir settingan smooth. Nah itu karena dianggap itu sebagai membahayakan. Tidak usah takut. Itu dianggap membahayakan itu karena dia bukan bawaannya Android, dia bukan bawaannya HP tersebut, sehingga HP tersebut melindungi diri sendiri. Semua program-program yang bukan bawaannya HP diblokir gitu. Oke, untuk pembelajaran lagi, dosen mengajar melalui video conference. Saya pilih Zoom meeting ya. Video conference itu wajib karena sesuai dengan keluhan mahasiswa. Mahasiswa mengeluh pengennya perkuliahan itu ya tatap muka lah, datang langsung ke kampus. Sudah diupayakan, sudah diusahakan, tetapi dilarang oleh ketua Satgas Covid daerah. Terus pengennya kalau gitu pakai video conference. Oke, ini kita fasilitasi. Kalau keberatan dengan Zoom meeting, silakan sampaikan video conference apa yang kira-kira pingin digunakan. Kalau dosen mengajar melalui video conference, maka mahasiswa juga harus mengikuti perkuliahan di video conference.
Karena kan itu permintaan siswa. Oh, kalau misalnya nggak bisa gimana Bu? Ya kalau nggak bisa kita apa ya? Kita komunikasikan ya. Anda komunikasi ke dosen. Kenapa kok nggak bisa mengikuti video conference? Mungkin nggak punya kuota, sinyalnya jelek, atau Nggak punya HP. nggak punya HP atau nggak support. Boleh kok joinan bareng misalnya dalam satu layar gitu berdua gitu boleh, nggak apa-apa. Tapi jaga jarak ya, jaga jarak. Wis lanang wedok, alasan nggak punya HP, padahal modus ya kan, pengen deket-deketan. Ya itu modusnya itu aku tahu. Oke, nah kalau join video conference ya audionya di off kan, kecuali saya persilakan untuk meng-on-kan. Kayak gini kan saya persilakan ya teman-teman, silakan on. Nanti kalau ada saatnya tertentu saya minta untuk off, ya mohon pengertiannya. Terus kalau teman-teman mau audionya mau di off kan sendiri, di mute ya, di mute sendiri silakan. Kalau video harus on, karena kalau nggak on saya rasanya kayak ngomong sama tembok gitu ya. Ngomong sama siapa? Kalau ada orang yang bilang kayak ngedan ngomong-ngomong dewi, nggak ngerti ngomong harus sopo. Ada yang bilang kayak gitu teman saya. Tuh teman saya banyak teman saya kayak gitu. Jadi kalau saya meng-on-kan video ya mahasiswa mohon di-on-kan juga. Kalau ternyata karena meng-on-kan itu malah jadi sinyalnya juga jelek, ya oke lah enggak apa-apa kalau mau ditutup videonya gitu ya. Terus profilnya ditulisi nama dan NIM. Komitmennya kalau tadi kita mengoptimalkan fasilitas, kalau yang V-Class tadi ya, kita dosen dan mahasiswa mengoptimalkan fasilitas V-Class sesuai dengan aturan. Jadi kalau di situ ada menu-menu, ada fitur-fitur, materi, tugas, absen, dimaksimalkan. Ini tadi sudah absen semua? Belum bisa buka, Bu. V-Class. Belum bisa, Bu. BA Center-nya gimana? BA Center? Belum tahu. Itu per Bisa. anak, Bu. Itu Per per anak? mahasiswa. Iya. Per mahasiswa. Per mahasiswa sesuai dengan nomor HP-nya yang sudah ada di Sikadu kan? Silakan kirim ke WA Center. WA Centernya masih pemeliharaan, Bu. WA Center-nya masih pemeliharaan. Iya, Bu, keterangannya, Bu. Oh, ada balasannya kayak gitu ya? Iya. Coba saya cek di informasi dosen ada apa enggak ini. Absensi di V-Class saya hidden sedang menyesuaikan dengan aturan baru, mahasiswa bisa absen melalui Smooth, Android, dan WA. Ini ada yang nge-share udah bisa V-Class-nya, mungkin bisa dicoba diakses V-Class-nya. Ya? V-Class-nya udah bisa dibuka. V-Class-nya udah bisa dibuka tapi Materinya belum bisa. absennya. absennya belum. Materinya itu. tadi sudah saya masukin pertemuan satu padahal kok. Apa belum keluar ya? Belum ada, Bu. Dari tadi pagi ya, Bu. Tadi juga gitu, Bu, Iya. pas. Tadi juga gitu, Bu. Fitur tombol kuningnya belum ada, Bu. Iya Bu, tadi pagi juga dosennya katanya sudah buka, tapi Iya. nggak bisa buka lagi. Maksudnya mau absen gitu kan malah nggak bisa klik absen. Kayak Nggak ada fitur tombol kuningnya, Bu. Nggak ada fitur tombol kuningnya. Ini langsung saya sampaikan. Nanti saya cek absen. Bisa, Bu. Oh, udah bisa? Bisa. Oke. Nggak Alhamdulillah. ada itu. Nggak di sini ada nggak bisa klik kuning itu loh, Bu. Tombol kuning itu nggak ada. Gitu ya. biru, Mbak, masa kuning. Iya, ada yang biru, ada yang Beda HP, beda warna. Maaf. Masa iya gitu sih, Bu? Beda HP, beda warna. Oke. Kentang. Yang tombol buat absen mulai itu loh, Bu, nggak ada. Yang tombol buat absen mulai nggak ada ya? Ya, yang submitnya nggak ada. Sudah saya setting di sini. Nih, udah saya setting nih. Bentar, saya tanya ke Mas. Selamat.
Tombol tombol mulai absen dan Mulai absen. sering. Oke. Oke, saya lanjutkan di kontrak. Ya, mengoptimalkan fasilitas kelas. Kemudian mengupayakan kelancaran dan ketertiban video conference, itu komitmen dosen dan mahasiswa. Yang berikutnya ada presensi, kehadiran. Ya, presensi dosen menerima bukti hadir di Vclass, Zoom, dan YouTube sesuai video materi dan jadwal. Jadi kalau kayak gini, Vclass kita error, saya nanti kan bisa ngecek kehadiran teman-teman via Zoom. Nanti kalau nggak ada Vclass error, Zoom juga mungkin ada yang nggak hadir juga, saya bisa cek nanti di YouTube, tapi sesuai dengan video yang materi yang saya upload dan sesuai dengan jadwal. Artinya, kalau komen di kolom komentar video saya, kok seminggu lagi komennya, ya itu nggak saya hitung sebagai kehadiran dong. Tuh, Lebu videonya juga belum diupload kok, nah ya makanya. Nanti kalau begitu sudah diupload, ya kalau memang pengen, kalau memang Vclass tidak bisa absen, Zoom-nya juga, kalau sudah nonton videonya silakan di komen sebagai bentuk kehadiran. Komen, like, subscribe, share. Tidak dalam rangka monetisasi. Kalau dosen menerima bukti hadir di Vclass, Zoom, dan YouTube sesuai video materi dan jadwal, tidak menerima kehadiran di WhatsApp grup ya, karena kan gara-gara mahasiswa juga yang mengeluh, makanya saya tidak menerima di WhatsApp grup juga. Tapi WhatsApp grup saya terbuka 24 jam untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa mengisi presensi di Vclass, Zoom, atau kolom komentar YouTube sesuai video materi dan jadwal. Jadi misalnya, Bu, saya sudah absen kok di Vclass. Saya pengen komen di YouTube, boleh silakan. Saya pengen hadir di YouTube, di Zoom, ya haruslah. Bu, saya sudah absen di Vclass, jadi saya nggak usah join Zoom, saya juga nggak usah komen. Iya silahkan. Enak toh? Enak. Itu. Karena kan kemarin keluhannya mahasiswa kan, aduh kalau video jangan kuliah di WhatsApp group, tapi kalau video di video conference juga tidak punya kuota, bantuan kuota belum datang. Ini teman-teman belum dapat bantuan kuota yang semester ini? Belum pernah dapat sama sekali, Bu. Malah sama sekali? Belum. Nggak Iya, pernah Bu. dapat, Bu. Heran kok saya dapat bantuan kuota berkali-kali ya? Ya itu ya. Jenengan daftar Itu nah sekali doang, Bu. Itu sesuai amal ibadah ya, teman-teman. Banyak Oke, Bu, menawi, Bu. banyak yang Bulan ini belum, Bu. Tobatlah. Iya. Enggak, saya perasaan enggak ada yang pernah saya daftar-daftar. Mungkin nomor saya banyak didaftarin orang kali. Nomor saya kan bisa diakses. Iya, kalian googling HP atau SMS Primi Rohimi, nanti keluar nomor HP saya. Coba deh. Berarti itu informasi rahasia ya, itu harusnya jangan dipublikasikan ya. Tapi gimana lagi, saking terbukanya saya itu. Bu Novi juga katanya dapat. Dapat apa? Bantuan kuota? Oke. Oh, berarti dosen, Bu, mahasiswanya nanti. Tidak, masalah yang nggak pernah dapat itu gimana? Nggak daftar kamu, Mahasiswanya Beb. kebanyakan. gini. Saya dapat bantuan kuota juga bukan karena bukan hanya karena saya dosen ya, karena saya juga punya anak-anak yang sekolahnya juga dapat bantuan kuota. Saya juga selain dosen, saya itu masih mahasiswa juga, mahasiswa S3, itu juga dapat bantuan kuota. Terus saya juga fasilitator kurikulum tingkat nasional lah, kita sesuaikan ya dengan penampilan. Ini penampilan tidak nasional. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Itu juga dapat bantuan kuota. Insecure, Bu. Insecure yang sesungguhnya tuh ini, Bu. Insecure. Ntar S4. Mas ya. Jadi dan bantuan kuota itu enggak pernah ngasih tahu. Ini dapat bantuan kuota dari mana itu enggak pernah ngasih tahu. Pokoknya
Anda dapat bantuan Kejutan. kuota gitu. Iya, makanya alhamdulillah. Surprise. Saya nomornya ya didaftarin di yang sekolah SD juga, Bu. Kan Iya. ada. Tapi nggak pernah dapet kok, Bu. Ya Allah, sakit. Langsung nolak berarti. Itu berarti ada yang salah dengan nomormu itu. Ganti nomor aja. Oh iya. Udah diganti 4 kali Bu, sama kali nggak dapat. Diganti. Aduh, udah diganti 4 kali tetap nggak dapat, ya Allah. Yes. Sabar ya. Katanya yang dapat Ini. kan nomor dari yang ada di Sikadu. Betul. Udah cocok, Bu, tapi Udah kok nggak cocok. dapat. Oh, nanti coba saya tanyakan ya. Tapi Alhamdulillah. teman-teman juga coba tanyakan sama dosen perwalian. Siapa tahu saya nanya, dosen perwalian juga nanya, kan nanti jadi lolos semua. Dosen perwaliannya siapa? Dosen pembimbing akademik. Beda-beda Bu. Bu Farida ada yang Beda-beda, Bu. Pak Ada yang Pak Sanusi. Sanusi. Oh, ada yang Pak Sanusi, ada yang Bu Farida. Itu coba ditanyakan, minta bantuannya. Karena kan tugas dosen pembimbing akademik atau dosen penasehat akademik ada ya di YouTube channel saya, itu coba disimak penjelasan. Ya Bu, ya Bu. Ya, Bu, siap. Itu salah satunya adalah mencari solusi atas kesulitan mahasiswa dalam proses akademik. Kuota kan termasuk proses akademik ya. Raketang sebetulnya sebagian besar kuotanya enggak buat yang akademik. Nanti coba dikomunikasikan. Saya juga akan menanyakan. Karena saya juga punya mahasiswa perwalian, itu sekalian juga saya menanyakan buat mereka. Itu kalau ada yang nggak dapat itu kendalanya apa, gitu ya. Baik, yang berikutnya untuk presensi nih, dalam satu semester dosen maksimal 3 kali tidak hadir. Itu artinya diperbolehkan ya. Dari 14 kali pertemuan yang dipersyaratkan. 14 kali itu selain UTS dan UAS. UTS dan UAS itu kalau tambah pertemuan jadi 16 kali pertemuan. Nah, tapi ini hanya yang 14 kali itu boleh tidak hadir 3 kali. Artinya bisa pertemuannya hanya 11 kali. Tapi saya tidak memilih itu. Saya upayakan 16 kali itu saya hadir terus, hadir semua. Kalau tidak ada, ya kesepakatannya dengan mahasiswa nanti diganti kapan atau cara menggantinya bagaimana. Kemudian dalam satu semester maksimal 3 kali. Kalau dosen maksimal tidak hadirnya 3 kali, maka begitu juga dengan mahasiswa. Dalam satu semester, mahasiswa maksimal 3 kali tidak hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya sakit, terus ada harus ngurus SIM misalnya yang itu nggak bisa diwakilkan. Gitu. Itu boleh izin dulu ya, izin lah. Nah, ini maksudnya gimana sih? Ini maksudnya kalau dosen tidak hadirnya melebihi 3 kali, ya ini ada komitmennya ini. Maka ketidakhadiran dosen diganti di lain waktu sesuai kesepakatan. Karena berarti kinerjanya kurang. Ya. Sedangkan mahasiswa kalau tidak hadir atau hadirnya lebih dari 3 kali ya. Kalau hadirnya lebih dari 3 kali, penilaian atau evaluasi atau dosen memberikan nilai itu sulit karena kurang memenuhi kehadiran. Nah, kalau tidak hadir dosen kalau dosen itu mengganti di lain waktu, kalau mahasiswa tidak bisa ganti di lain waktu karena mata kuliah ini dengan dosen saya hanya satu saja. Kalau dosen lain kan mungkin mata kuliah yang sama bisa ada beberapa kelas sehingga bisa lah join atau ikut di kelas yang lain. Tapi kalau mahasiswa tidak hadir itu mending mengganti dengan tugas mandiri saja yang nanti disepakati bersama. Nah, ini semuanya tadi itu penawaran ya. Silakan kalau ada yang tidak disepakati atau punya ide atau usulan lain, punya pilihan kata-kata redaksi yang lain, silakan. Yang berikutnya, keterlambatan maksimal 15 menit. Ini juga boleh silakan kalau mau diusulkan. Nanti ya, ini saya sampaikan saja dulu. Nanti kesepakatan satu kelas gitu. Jika melebihi, perkuliahan tetap berlangsung dan dosen mengizinkan mahasiswa masuk Zoom kapanpun kalau lebih dari 15 menit. Itulah kenapa kok settingan Zoom-nya ini saya tidak allow anyone, tidak mengizinkan otomatis ya, mengizinkan yang mau masuk ke ruangan, tetapi harus saya admit dulu. Kalau saya sudah on time,
kok ada yang melebihi 15 menit atau entah berapa yang nanti disepakati mahasiswa, maka tidak akan saya admit, tidak saya masukkan ya. Dan kalau dosen itu terlambatnya maksimal 15 menit, atau terserah nanti teman-teman pengen menyepakati berapa menit, maka harus equal, harus sama. Mahasiswa juga keterlambatannya maksimal 15 menit. Jika melebihi, perkuliahan tetap diikuti. Jadi mahasiswa tetap mengupayakan masuk Zoom-nya. Nah, seizin dosen setelah mahasiswa menyampaikan alasan yang dapat ditolerir. Misalnya, nitip sama temennya, tolong sampaikan ke Bu Primi, saya tadi terlambat karena baru beli kuota misalnya. Itu bisa saya masukkan. Jadi sebelumnya izin dulu Bu kalau mau telat. Iya, sebaiknya begitu. Jadi enak, saya ini tadi yang sudah izin. Komitmennya, dosen dan mahasiswa selalu on time. Jika terlambat, sampaikan permohonan maaf. Jadi saya kalau terlambat juga, maaf saya terlambat. Saya ya nanti izin terlambat dulu ya masuknya. Atau kalau sudah mulai medianya, saya sampaikan permohonan maaf, izin, dan alasan kenapa terlambat. Begitu juga dengan mahasiswa kalau terlambat. Ya tadi yang terlambat siapa ini tadi yang terlambat? Ya misalnya Hisham terlambat, ya disampaikan permohonan maafnya, izinnya, terus alasan keterlambatannya. Kalau menurut saya, kalau itu kalian biasakan ya, dan tambah satu lagi kata terima kasih, itu tiga ucapan penting yang jangan hanya ke saya saja, dengan dosen lain juga seperti itu. Itu akan jadi etika yang bagus, dan saya yakin kalau terbiasa dengan hal-hal yang bagus itu masa depan kalian bagus, karena saya mengajar enggak setahun 2 tahun. Maaf, putus-putus Bu. Siapa yang putus-putus ini? Aslihatul, siapa? Bukan ya? Tiara. Suaranya, Tiara. suaranya putus-putus. Oh, suara saya putus-putus. Oke. Oh, berarti sinyal saya itu. Sinyalnya enggak, sinyalnya mungkin. Tergantung di saya enggak tuh. Duh, Sini bagus itu. Berarti kalau itu kalau itu tergantung amal ibadah ya kalau itu ya. aduh Bu. Tergantung kuotanya, Bu. Tergantung kota, iya. Jangan baper dong Tiara. Enggak Bu. Itu tadi ya kalau terbiasa dengan permohonan maaf, izin, dan jujur alasannya kenapa. Maaf Bu, baru bangun. Tadi kan ada yang bilang ya baru bangun. Itu bagus itu, jujur saja. Jangan sampai hanya karena apa gitu bohong gitu ya. Toh paling banter saya marah kan ya, nggak gigit. Oke. Yang berikutnya ini adalah etika. Etika itu kalau di lembaga kita sudah diatur kode etiknya. Ada kode etik dosen, ada kode etik mahasiswa. Nanti saya share screen, saya bukakan linknya. Tapi kalau tidak, nanti waktunya enggak nyampe pun, nanti teman-teman bisa buka sendiri ya. Kode etik dosen itu apa sih? Kode etik mahasiswa isinya apa? Karena itu enggak pernah dibuka loh itu barang. Itu barang wadi itu enggak pernah dibuka. Padahal harusnya mahasiswa tahu. Karena bisa jadi ada dosen yang tidak sesuai dengan kode etik, dan sebaliknya ada mahasiswa juga yang mungkin melanggar kode etik. Itu bisa, sangat mungkin terjadi di kampus ini. Karena saya tahu. Itu. Dan itu mahasiswa perlu tahu ya, sehingga kalau ada apa-apa, kalau melanggar silahkan dilaporkan ke SPI, Satuan Pengawasan Internal, agar diperbaiki kondisinya ya. Mungkin itu hanya miskomunikasi, atau jangan-jangan itu memang penyakit. Nah, kalau teman-teman membiarkan pelanggaran itu sama saja teman-teman membiarkan keburukan. Padahal esensi dakwah itu adalah harusnya memperbaiki, merubah kondisi menjadi baik atau semakin baik, lebih baik. Komitmennya, jadi menegakkan kode etik itu bukan semata-mata dosen harus menghargai mahasiswa, mahasiswa harus menghargai dosen, bukan semata-mata itu ya. Tapi juga lebih kepada untuk menghargai majelis ilmu. Yang berikutnya tentang komunikasi. Dosen membuka saluran komunikasi. Oh, berat.
Mana. Oh alah, kenaikan. Dosen membuka saluran komunikasi berbagai media. Kalau dosen sudah membuka, saya ya, ini kontrak perkuliahan untuk saya dan Anda, mata kuliah saya. Dosen lain bisa beda ya, tapi hal-hal yang baik itu hampir semua dosen dan semua mahasiswa juga sama ya, kayak tadi kalau terlambat minta maaf, minta izin kayak tadi. Nggak ada kok dosen yang kalau mahasiswa terlambat gitu terus tidak mau mendengarkan alasan keterlambatannya, pasti mau lah. Apalagi kalau diawali dengan permintaan maaf ya. Ditambah lagi dengan pasang wajah yang melas gitu. Kayak Rizky ini wajahnya melas gitu ya. Kayak sedih gitu. Kayak habis. Rizky-nya 2, Bu. Oh, Rizky Nur Safinas. Ya dari tadi emang Mas. Sedih ya dia wajahnya ya. Ada keluhan apa, Mbak? Ada penderitaan apa di batinmu? Lapar, Bu. Oh, pantesan. Tanpa logistik, logika enggak jalan ya, Mbak. Sepet panggilanmu coba, Mbak. Sri, Rizky, Nur, Safi. Nur Safinas. Nur Safina. Kepanjangan, Mbak. Panjangan, Mbak. Serintil. Tri gitu loh, atau Mbak Ki. Serintil, Bu, serintil. Serintil. Mbak Sri. Itu panggilan sayangnya Haniza buat Serintil ya. Serintil. Okay. Ija itu, Bu, panggilannya. Ijah. Nggih. Iya, Bu Ijah. Enggak, Bu, enggak. Ijah, Bu. Sarwa. Iya, nama bagus-bagus dibacain mana Pak Ijah. Lanjut, Bu. Oke. Kesayangan, Tanda Bu. keakraban itu, Bu. Menjalin keakraban. Ya, Bu. Oke. Jadi kalau dosen sudah membuka saluran komunikasi berbagai media, maka mahasiswa juga harus menggunakan saluran komunikasi itu dengan baik. Artinya komunikasikan apapun. Kalau dosen bertanya ya dijawab dengan saluran komunikasi tersebut. Kalau ada pertanyaan ya silakan menghubungi dosen, bisa SMS, telepon, WA, video call, inbox, apapun lah, email, boleh silakan. Gitu ya. Tapi kalau tidak langsung dijawab, mungkin karena itu bukan jam kerja. Atau mungkin pertanyaan itu membutuhkan konfirmasi pihak lain dulu, sehingga tidak otomatis ya, tidak kayak WA bot. WA bot kan begitu WA langsung dijawab. Terima kasih Anda sudah menghubungi kami, kan gitu kan. Nah, kalau dosen kan bukan WA bot. Nah, komitmennya, komunikasinya itu terbuka tapi beretika. Maksudnya gimana? Maksudnya terbuka itu ya sama-sama saling ini ya, tidak ada yang ditutupi, tidak ngomong di belakang, tidak gibah. Tapi harus beretika juga. Nanti di bawahnya ada juga etika dalam berkomunikasi yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian dosen mempersilahkan mahasiswa bertanya jawab. Silakan untuk teman-teman mau bertanya, dan kalau saya bertanya pun tolong untuk dijawab juga. Jangan sampai saya bertanya tapi jawabannya krik-krik, gitu kan nggak enak ya. Jawabannya kok krik-krik gitu. Terus dijawab lah. Nggih, Bu. Terus komitmennya, komunikasinya interaktif, mutual understanding. Mutual understanding itu kesepakatan, kesepemahaman, simbiosis mutualisme, sama-sama suka, sama-sama bermanfaat, saling take and give gitu. Jangan sampai ada yang merasa inferior atau subordinat atau merasa kayak malu atau merasa rendah diri gitu, jangan sampai. Kita samalah. Beda kita kan cuma usia saja sama berat badan ya. Kalau saya sama Niza beda berat badan. Kalau saya dengan teman-teman semuanya beda usia, jelas ya. Kelihatan kalau saya ini jelita ya. Jelita. Tahu jelita? Nggak tahu, Bu. Aduh, browsing deh, googling deh, jelita singkatan dari apa? Googling. Nanti kalau sudah ada tahu jawabannya, kirim di WA, tak kasih door prize. Tapi door prize-nya ngambil sendiri Dapat nanti apa, di fakultas. Mau apa? Mau Gratis piring? kota sebulan. Mau piring? Gratis. Piring gelas deh, nanti bisa ditukar sama kuota di counter terdekat. Saya melimpahnya piring sama gelas. Karena kan saya tidak pernah ada piring yang meluncur dan piring pecah. Jadi saya banyak melimpah itu piring.
Oke. Kita kalah, guys. Oh iya. Ini yang penugasan. Ini penting banget ini. Ini harus dibaca, dipahami dengan otak yang segar, dengan pikiran yang cerdas, jernih, tanpa tendensi dan tanpa modus tertentu. Mari kita pahami bersama. Untuk penugasan, dosen memberikan tugas itu adalah kewajiban dan kinerja. Si dosen itu wajib memberikan tugas, teman-teman. Loh, kok gitu, Bu? Iya, karena teman-teman kan sudah bayar UKT. UKT itu untuk bayar perkuliahan, ya, atau untuk bayar SKS. Teman-teman masih bersyukur loh, harus bersyukur loh. Jumlah SKS yang didapatkan teman-teman itu tidak mempengaruhi UKT yang harus dibayar. Karena kalau di perguruan tinggi swasta, semakin banyak SKS yang diambil, kan semakin banyak yang dibayarkan toh. Coba nanti ditanya teman-temannya yang kuliah di swasta atau kuliah di luar negeri. Kalau teman-teman kuliah di negeri, maka teman-teman yang kuliah di swasta luar negeri kan? Ya, bukan negeri. Al-Azhar. Al-Azhar. Luar negeri. Gratis itu malah lagi cari. Mau Al-Azhar gratis. Guru Beasiswa kan? guru zaman SMP juga gitu apa gratis? Yang dapat beasiswa kan gratis. Itu beasiswa, iya, itu sesuai dengan tingkat kecerdasan ya. Enggak, Bu. Kalau kecerdasannya pas-pasan, mohon maaf ya, harus ekstra usaha. Introspeksi, Bu. Introspeksi, muhasabah ya. Oke. Jadi gitu. Dosen memberikan tugas pada mahasiswa itu wajib karena mahasiswa sudah bayar UKT. UKT itu digunakan untuk bayar SKS. SKS tadi kan ada 3 komponen. Tatap muka di kelas atau tatap maya, tugas mandiri dan tugas terstruktur. Jadi tugas itu harus teman-teman dapatkan selama perkuliahan. Ya. Coba itu diingat-ingat dan dipahami. Selama ini mindsetnya pada ini sih, pada tersesat. Ini saya kembalikan mahasiswa ke jalan yang benar. Dosen memberikan tugas adalah kewajiban dan kinerja. Yo nanti jadi rame nanti. Waduh, Bu Primi ini kok gini. Tapi benar. Selama ini bagus, Bu. Selama ini mahasiswa selalu meyakini bahwa wah dosen ini karena kurang kerjaan makanya ngasih tugas gitu. Tugas ya bagi mahasiswa, mengerjakan tugas bagi mahasiswa itu adalah hak, bukan kewajiban, bukan beban. Hak. Kalau hak itu kan sesuatu yang harus didapatkan, yang harusnya diperoleh. Kalau nggak dapat hak, itu harusnya menuntut hak. Jadi mengerjakan tugas bagi mahasiswa itu adalah hak sebetulnya. Dan prestasi. Kalau selama ini teman-teman tidak pernah mengikuti perlombaan, kejuaraan, atau tidak punya prestasi lah sama sekali, maka sebetulnya teman-teman itu punya prestasi dalam bentuk tugas. Punya prestasi, tugasnya bikin blog, punya prestasi punya blog. Tugasnya bikin karya video, punya prestasi bikin video. Dan itu semua bisa teman-teman catatkan di kurikulum vitae atau biodata teman-teman. Pernah membuat video apa? Gitu. Pernah menyusun karya ilmiah makalah apa? Dengan judul apa? Makalah itu memang mungkin belum dipublikasikan. Tapi nanti kelak kalau sudah dipublikasikan, itu berarti luar biasa itu. Itu teman-teman tentang penugasan. Jadi tolong direnungkan baik-baik ya. Komitmennya penugasan adalah bagian dari SKS. Suka, tidak suka, mau, tidak mau, penugasan itu bagian dari SKS. Dosen wajib mengapresiasi tugas dan berhak atas kepemilikan tugas mahasiswa. Kalau sudah mengerjakan tugas, kan harus dinilai oleh dosennya. Gimana caranya menilai kalau tugasnya tidak diserahkan ke dosen? Masuk Bu saya pinjemi tugas saya, loh gitu. Tugasnya harus diserahkan ke dosen. Dan kalau sudah diserahkan ke dosen, itu sudah jadi hak milik dosen. Bu, misalnya kayak karya video kemarin ya.
Kalau sudah jadi hak milik saya, ya hanya saya yang boleh mempublish tugas itu. Bu, itu tugas saya bagus, Bu. Saya tidak pernah bikin tugas seperti itu, Bu. Saking bagusnya, pengen saya update di media sosial, Bu. Boleh enggak, Bu? Izin dulu dengan dosennya. Bisa jadi boleh, bisa enggak. Karena kalau dipublish mahasiswa, kalau dipublish mahasiswa, dan nanti terjadi plagiasi, misalnya kayak makalah gitu, kan malah yang rugi mahasiswa sendiri. Dan kenapa kok tugas mahasiswa itu harus jadi milik dosen? Karena itu nanti akan bermanfaat untuk akreditasi lembaga, prodi. Itu, ya. Lagi pula, seringnya mahasiswa itu menghilangkan barangnya, karyanya, tugasnya. Itu sering banget saya tanya semester berikutnya, kemarin kan mengerjakan tugas dari saya bisa minta enggak? Aduh, lupa Bu, saya naruhnya di mana? Wah, padahal sayang banget itu. Kalau dosen, sangat jarang sekali menghilangkan tugas mahasiswa karena itu kaitannya dengan sekali lagi akreditasi. Gitu. Nah, ini mahasiswa wajib menyerahkan kepemilikan tugas pada dosen. Baru masuk Safna dan berhak mendapatkan apresiasi. Apresiasi itu bukan hadiah uang miliaran rupiah ya, tapi apresiasi itu berupa pujian, nilai. Kemudian nanti kalau misalnya tugasnya karya ilmiah itu akan dipublish, itu nama mahasiswa tersebut juga ikut terpublish sebagai pemilik, sebagai pembuatnya. Nah, komitmennya adalah tugas adalah karya kolaborasi dosen yang menugaskan dan mahasiswa yang mengerjakan. Mahasiswa tidak akan mungkin punya karya itu kalau tidak ditugaskan oleh dosennya. Kalau tidak dalam rangka, mahasiswa tidak akan punya karya itu, ya, kalau tidak dalam rangka mengerjakan tugas dari dosen, ya kan? Coba, apa kalian ada yang mau susah payah bikin video materi misalnya, kayak video materi untuk tugas UTS kemarin ya, misalnya, kan nggak akan mau bikin susah-susah. Nah ini deadline, Bu, deadline. Nah, bukan sekedar karena deadline ya, tapi sebelum itu karena mahasiswa mengerjakan tugas. Tugas itu muncul kan juga karena ide, pemikiran dari dosennya yang merumuskan tugas itu. Coba kalau tugasnya, saya minta tugas untuk mancing. Nah, gimana itu? Saya minta tugasnya untuk mancing, nanti ikannya diserahkan ke dosen. Kan enggak mungkin dosen bikin tugas seperti itu, ya kan? Tugas itu tidak muncul begitu saja. Tugas itu juga butuh pemikiran. Ini sesuai enggak ya dengan capaian perkuliahannya? Kira-kira mahasiswa akan mendapatkan pengalaman apa ya? Si keriting siapa itu? Kira-kira mahasiswa akan mendapatkan pengalaman apa ya? Ini ya sambil ngomong ya, nyambi. Adik, adik kandung. Jauh banget jaraknya. Kayak anak. Iya, kayak anak. Terus bapaknya siapa ya? Siapa? Maaf ya Bu ya. Tidak apa-apa, diajak kuliah juga biar pinter. Kuliah, siapa tahu kuliah gara-gara dengerin kuliahnya Bu Primi itu pinternya melebihi di atas rata-rata temennya. Amin. Amin. Yang berikutnya adalah menaati pedoman akademik IAIN Kudus ini ya. Nanti bisa dibuka juga. Nah, ini ada tambahan lagi hal-hal yang lain yang diperlukan. Boleh minum tapi dilarang makan. Tapi itu pun juga harus beretika ya. Maaf, izin Bu, izin minum Bu, haus Bu. Dengerin Bu Primi saya jadi haus. Dengerin saya kok jadi haus ya, padahal yang ngomong saya. Terus dosen mempublish materi dan tugas untuk memudahkan pembelajaran dan akreditasi tanpa perlu izin. Jadi misalnya nanti saya mempublish materi saya ke YouTube itu dalam rangka misalnya karena saya tidak masuk atau kurang materinya, itu saya tidak perlu izin ke teman-teman, atau saya mempublish tugasnya teman-teman, saya tidak perlu izin teman-teman karena tadi tugasnya kan sudah jadi kepemilikan saya. Dan saya mempublish juga bukan untuk kepentingan pribadi, saya yakin tidak memenuhi monetisasi kalau saya publish di YouTube misalnya. Atau saya publish di jurnal ilmiah itu juga harus menyertakan nama teman-teman sebagai pembuat tugasnya.
ya. Tapi itu tidak perlu izin karena sudah menjadi hak milik dosen. Tapi kalau mahasiswa mempublish materi dan tugas harus seizin dosen karena berhubungan dengan penilaian. Nanti ada tugas yang harus dicek pakai plagiasi checker. Kalau teman-teman sudah publish duluan sebelum dinilai, nanti akan ketemu kesamaannya banyak sehingga dinilai sebagai plagiat atau copy paste atau jiplak, ngepek gitu. Komitmennya materi dan tugas adalah hak milik dosen sebagai pengampu perkuliahan. Jadi itu kenapa kok harus jadi hak milik dosen? Bukan karena keinginan dosen, tapi karena dosen adalah pengampu perkuliahan. Nah ini, dilarang mempublish komunikasi, dosen dilarang mempublish komunikasi dengan mahasiswa tanpa izin, begitu juga sebaliknya. Karena gini ya, banyak mahasiswa yang saya save kontaknya, itu bikin story, bikin status WA, itu isinya capturean chatnya dosen. Wah itu sangat tidak beretika sekali itu. Saya yakin sih tidak dari kelas ini. Saya yakin tidak dari kelas ini, dan semoga keyakinan saya itu benar. Yang jelas dari kelas lain ada yang seperti itu. Dia jadi dosen apa gitu, kemudian dia screenshot, dia pasang di status, terus dia kasih captionnya, alah kok gini kayak gitu. Itu dosen kok kayak gini kayak gitu loh di caption kayak gitu. Ada seperti itu. Itu sangat tidak etis ya. Jangan seperti itu. Kalian boleh atau saya boleh mempublish komunikasi Japri atau WhatsApp group asal sudah izin dengan semua yang bersangkutan. Karena itu adalah sifatnya privacy, ya. Karena kan Japri itu jaringan pribadi. Dan itu ada di Undang-Undang ITE. Kalau melanggar itu, melanggar Undang-Undang ITE, konsekuensinya adalah pidana. Yang selanjutnya bisa dibaca, ini less than 1 minute akan selesai. Saya selesaikan saja perkuliahan saya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita bisa via WA ya. Atau nanti kalau sudah saya publish YouTube-nya bisa dikomen di YouTube. Kalau ada yang chat di sini pun silakan, kecuali tadi yang tangi-tangi itu ya. Kalau ada yang mau chat mungkin bisa saya save. Oh ini nggak terlalu signifikan, ini turu-turu ini tangi-tangi. Mari kita selesaikan perkuliahan kita dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini ada kuliah jam